Assalamualaikum Pak Nur Kandi. Saya di sini mendapat tugas untuk mewawancari kepala sekolah tentang dilema etika. Tentu panjenengan pernah mengalami bagaimana ada 2 kasus tentang dilema etika. Ada satu pertanyaan, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataukah itu masuk bujukan moral, begitu Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun dilema etika atau bujukan moral ini sebuah pandangan yang betul-betul diselesaikan dengan pikiran yang jernih. Mengapa demikian? Karena dilema etika atau bujukan moral ini kepala sekolah dihadapkan pada 2 masalah yang sama-sama benar, tapi dalam mengambil sebuah keputusan itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini yang paling sulit. Maka seorang kepala sekolah harus berpikir secara logis bagaimana keputusan itu harus berpihak kepada dua-duanya. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini? Ya, tidak hal yang mudah tatkala menghadapi sebuah dilema etika. Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, paling tidak ada sebuah orientasi, ya. Artinya keputusan yang nanti diambil harus berpijak pada keadilan dan rasa kesedihan. Baik, kemudian bagaimana langkah-langkah panjenengan dalam menghadapi kasus tersebut? Langkah yang bisa saya lakukan tatkala menghadapi sebuah dilema etika untuk mengambil keputusan, ya paling tidak harus kita kumpulkan dulu fakta-fakta kebenarannya. Kemudian berorientasi, tentukan siapa dulu yang bermasalah dan terlibat. Ya, kemudian tentukan dulu siapa yang nanti diajak bermusyawarah untuk menentukan keputusannya. Dan jangan sampai lupa, tentukan keputusan sambil dievaluasi dan refleksi tatkala keputusan itu sudah diterapkan. Selama ini cara efektif dalam menghadapi dilema etika apa, Pak? Pada prinsipnya, dilema etika itu harus betul wawasan luas. Ada hal yang efektif memang, ada efektif untuk pandangan saya, meskipun nanti juga kurang pas sasarannya. Efektif dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika dan bujukan moral itu paling tidak kita ajak koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait. Kemudian berpikir logis dan berorientasi pada aturan yang benar menurut logika. Dan yang terakhir, utamakan rasa peduli dan kebajikan. Selama ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan apa? Yang pernah saya lakukan dan pernah saya alami, Bu Bungun, ya, tatkala dilema etika yang saya hadapi, kemudian diambil sebuah keputusan, orang tuanya ikut menghadiri. Anak juga ikut didatangkan, karena beliau ini adalah orang-orang awam yang pemahaman tentang etika dan moralnya kurang. Kemudian kala diberikan sebuah keputusan yang berpihak kepada yang bersangkutan, justru pemahamannya malah berbalik arah. Kadang-kadang malah menyalahkan dari pihak sekolah. Apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau spontan saja, Pak? Terkait dengan dilema etika yang dihadapi, memang ada jangka pendek spontanitas. Kalau memang tingkat masalahnya sedang dan memang bisa diselesaikan hari itu, ya langsung menyelesaikan hari itu, jangan sampai ditunda. Tapi tatkala masalahnya sudah masalah besar, yang harus dikaji dulu, dianalisis dulu, sambil berpikir bagaimana cara solusi yang tepat, sehingga keputusan nanti, keputusan yang menguntungkan dari semua pihak. Kemudian, apakah ada seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Untuk mengambil sebuah keputusan bisa diterima, ya paling tidak kita kan punya para pembantu pimpinan, maka kita ajak komunikasi, para wakil-wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang mengampu atau guru kelasnya, dan paling tidak guru pendamping BK ini yang menjadi peranan utama untuk bisa mendampinginya. Yang terakhir dari semua ini,
Pembelajaran apa yang dapat dipetik? Rangkaian pertanyaan panjenengan, akhirnya bisa saya simpulkan, ada sebuah keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Justru inilah melatih seorang kepala sekolah untuk diuji kesabaran dan kedewasaan berpikir. Tatkala mengambil sebuah keputusan harus betul-betul dengan pikiran yang jernih, dengan bijak, supaya keputusan itu bisa diterima dari dua belah pihak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, calon-calon guruku hebat, calon para pemimpin bangsa. Selamat berjuang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Saya di sini mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika. Di sini ada beberapa hal Bapak yang akan saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataukah itu masuk dalam rujukan moral? Untuk hari ini tentu kami dalami lebih dahulu hal-hal yang terjadi itu masuk dalam ranah etika atau dalam ranah moral. Kalau memang dalam ranah moral ya kami tentu akan menangani sesuai dengan permasalahan yang ada, sesuai dengan pedoman moral yang ada di masyarakat. Kalau ini masalah etika, otomatis kami juga akan menyelesaikannya sesuai dengan apa kriteria atau apa saja yang masuk dalam kategori etika. Ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Untuk ini ya tentu kembali lagi pada permasalahan tersebut dan cakupan atau keluasan dari masalah yang ada. Kalau memang bisa diselesaikan sendiri ya kami selesaikan sendiri. Kalau memang harus melibatkan pihak yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing, misalkan dengan wakil kepala sekolah, kalau memang hanya masalah kurikulum atau masalah kesiswaan atau masalah sarana atau masalah humas, masalah ini akan kami sesuaikan dengan luasan atau cakupan dari permasalahan tersebut. Kalau memang harus melibatkan kepada semua komponen sekolah, tentu kami akan diskusikan, kita putuskan bersama, kemudian kami ambil langkah-langkah bersama begitu. Kemudian yang selanjutnya, selama ini cara yang efektif dalam menghadapi dilema etika. Cara yang efektif kita kenali dulu permasalahannya. Kita kenali dulu permasalahannya. Kalau sudah kita kenali, kita identifikasi kategori mana yang paling tepat, kita lakukan analisa, kemudian kami putuskan dan apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kesimpulan yang telah ada. Nah, itu untuk agar nanti dalam melaksanakan keputusan itu bisa lebih efisien, lebih murah, lebih ringan, tidak memberatkan dan tidak terlalu melibatkan orang lain. Tentu dalam pengambilan keputusan itu banyak sekali tantangan, selama ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangan yang paling besar itu adalah kita memahami permasalahan. Kalau kita melibatkan orang lain, permasalahan yang paling berat itu adalah masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri tentang masalah tersebut. Otomatis nanti dalam mengambil keputusan juga akan antara satu dan lain akan terjadi perbedaan. Nah ini yang akhirnya menjadi suatu yang agak sulit itu karena masing-masing orang punya persepsi masing-masing dan langkah-langkahnya tentu juga akan berbeda dari masing-masing orang begitu. Kemudian apakah ketika ada dilema etika itu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau spontan saja ketika ada kasus terus panjenengan selesaikan begitu? Namanya saja masalah, tentu
nggak ada jadwal, masalah Oke. timbul jadwal itu nggak ada. Tentu masalah itu timbul dari permasalahan yang ada, kemudian setelah ada baru kita tangani, kan Iya. begitu. Oh, ngoten. Berarti secara spontan nggih, Spontanitas, ya, kan spontan. begitu. Kemudian yang selanjutnya nggih, adakah seseorang membantu dalam Bapak itu mengambil keputusan itu? Yang jelas kami itu lembaga, bukan keputusan pribadi. Jadi tentu dalam mengambil keputusan itu adalah dari sesuai dengan permasalahan itu. Kalau memang harus melibatkan orang lain ya kita libatkan. Kemudian ini yang terakhir nih Bapak, dari semua ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari penyelesaian sebuah dilema etika tersebut? Ya yang jelas manusia hidup itu tentu berproses. Kalau kami berproses otomatis kalau mulus-mulus saja yang terjadi semuanya mudah, itu nggak akan terjadi. Orang itu semakin pandai atau semakin cerdas. Nah kita bisa menjadi pandai itu karena kita hidup akan selalu bertemu dengan permasalahan yang ada. Nah, dari hal tersebut tentu akan kita petik atau bahkan kita akan menjadi semakin dewasa apabila ada permasalahan yang ada dan timbul. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak. Nggih.